soal yang ini saudara, kita beralih ke informasi dari data yang dikumpulkan oleh JP Morgan yang menyebut transaksi besar yang terjadi di saham GameStop pada pekan lalu, kalau Anda ingat, ini bukan dilakukan oleh investor retail, melainkan oleh investor institusi. Nah, data ini diketahui setelah JP Morgan melihat pada pekan lalu GameStop tidak termasuk dalam 10 saham yang paling banyak dibeli oleh investor retail pada pekan lalu. JP Morgan memantau perusahaan-perusahaan seperti Apple, Tesla, Facebook, dan juga Microsoft adalah emiten yang terbanyak dibeli oleh investor retail. Informasi juga menyebut investor retail yang banyak mendapat cuan dari fenomena ini, padahal banyak pula investor institusi yang mendapat cuan dari pergerakan saham GameStop. Dan pertanyaannya sekarang saudara, sebenarnya bisakah fenomena permainan short selling kalah di saham GameStop ini juga terjadi di negara kita, di Indonesia? Kita akan bahas pagi hari ini bersama dengan Kepala Riset Pros Capital, Alfred Nainggolan. Halo, selamat pagi Bang Alfred. Halo, selamat pagi. Sehat ya Bang? Sehat. Oke, Bang Alfred, sebelum kita bahas nih ke hal yang lebih teknis, secara awam nih banyak juga yang belum tahu, bisa dijelasin nggak sih Bang fenomena yang terjadi di saham GameStop pada pekan lalu di bursanya Amerika Serikat? Ya, kalau fenomena ini karena memang di sana transaksi short sell bisa diberlakukan atau bisa dilakukan sehingga otomatis investor tidak hanya mencari kesempatan atau keuntungan ketika saat harganya sahamnya naik, tapi saat harga sahamnya turun. Jadi ketika ada posisi untuk short sell itu adalah posisi di mana si investor mengharapkan harga sahamnya turun. Makanya kalau di luar kalau di Indonesia kan kita kenal hanya pom-pom ya, tapi kalau di luar ada pump and dump. Jadi tidak hanya untuk menaikkan, tapi juga untuk menurunkan kembali ya? Jadi mekanisme yang terjadi untuk GameStop seperti itu. Jadi ketika ada investor institusi yang berharap harga sahamnya turun, justru mendapat perlawanan dari investor retail. Dan retailnya bisa dibilang dalam satu komando, sehingga menjadi kekuatan dana yang relatif cukup kuat juga untuk bisa melawan kemampuan dana dari institusi. Jadi mekanisme itu yang terjadi untuk fenomena saham GameStop ya tadi karena adanya transaksi short sell yang memang umum di bursa sana. Nah, kalau ini kan sebenarnya aktivitas atau gerakan meminjam, kita katakan begitu, meminjam saham dari emiten dilakukan oleh hedge fund. Meminjam dalam tanda petik ini boleh dijelasin nggak Bang kepada orang awam, maksudnya gimana sih? Ya, karena tadi bahwa untuk diambil contoh di broker atau sekuritas kan memang banyak saham-saham perusahaan yang tidak diperdagangkan oleh pemegang sahamnya atau nasabahnya. Sehingga ini menjadi saham yang memang bisa dioptimalkan oleh pihak broker atau sekuritas. Jadi hampir sama sederhananya kayak misalnya kita nyimpan dana di bank kan, uang yang standby di bank itu yang bisa kita tarik suatu waktu kan nggak semua nasabah melakukan penarikan sehingga ada kesempatan dana itu dioptimalkan oleh banknya sendiri. Jadi hampir sama juga. Jadi sederhananya bagaimana tadi saham-saham yang tadi tidak ditransaksikan, saham perusahaan A yang tidak ditransaksikan oleh pemegang sahamnya yang berdiam ini yang dioptimalkan oleh broker atau sekuritas dengan meminjamkan. Tentu tadi peminjaman ini aturannya aturan yang ketat sehingga dari sisi resiko si pemberi pinjaman saham mereka akan lebih secure. Artinya ada batas waktu bahwa saham tersebut harus dikembalikan dan ada jaminan juga yang biasanya juga diberikan kepada si yang mau meminjam. Oke, Bang Alfred, aktivitas ini sebenarnya ada juga nggak sih di Indonesia, Bang? Aktivitas ini ada juga di Indonesia. Ada. Jadi di awal pandemi memang kemarin sempat dihentikan. Karena memang dengan adanya mekanisme transaksi short selling ini akan membuat volatilitas bursa akan semakin tinggi. Dan kemarin kita ketika pandemi kan bisa dibilang tekanannya cukup kuat sehingga bursa menyetop untuk transaksi short sell. Jadi sebenarnya sebelum pandemi transaksi short sell juga bisa dilakukan dan memang ditetapkan untuk beberapa saham ya memang yang boleh dilakukan short sell atau transaksi margin. Jadi memang ada batasan-batasan atau kriteria-kriteria saham-saham apa saja yang bisa dilakukan short sell. Bang, artinya kalau mau short selling ini artinya pasti yang namanya meminjam saham, begitu? Iya, wajib meminjam saham karena kan bisa bilang short sell dia menjual saham yang dia tidak miliki. Sehingga ketika dia menjual dia kan butuh barang, barangnya ini yang dipinjam.
Berarti ini sebenarnya bedanya short selling sama pom-pom yang kemarin juga sempat heboh di awal tahun di bursa kita. Tapi nanti akan kita bahas ya, Bang Alfred. Nanti usai jeda kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.